cerita ini sampai ke telinganya Namrud, bahwa ada seorang anak pemuda yang berani mendebat tradisi kita. Faqala lahu ya Ibrahim, ara'aita ilahaka alladhi ba'asaka wa tad'u ila ibadati wa tadhakkar min qudratihi allati tu'zimu biha ala ghairi ma huwa? Qala Ibrahim, rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Kiau inya, kata Raja Namrud, datangkan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu datangkan, aku hendak mendengar apa perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid dharain, amin. Wa qala ahlul ilmi bisirril madin lamma shabba Ibrahim alaihi salam wa huwa fi sarabin, يعني في المغارة، قال لأمه من ربي؟ قالت أنا. قال فمن ربك؟ قالت أبوك. قال فمن رب أبي؟ قالت له نمرز. قال فمن رب نمرز؟ قالت له اسكت. فسكت ثم رجعت إلى زوجها فقالت أرأيت الغلام الذي يحدث أنه يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك. ثم أخبرته بما قال لها فآتاه أبوه آزارا فقال له إبراهيم يا أبتاه من ربي؟ قال أمك. قال فمن ربي أمي؟ قال أنا. قال فمن ربك؟ قال نمرز. قال فمن رب نمرز؟ فلطمه لطما فقال اسكت، وذلك قوله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Terakhir kajian kita tentang Nabi Ibrahim. Cocok ayat yang kita baca tadi, kisah Nabi Ibrahim. Ini ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Di pertemuan sebelumnya berkata mufassir bahwa ayah beliau yang bernama Tarikh atau Azar, bukan Azar mengajar lain. Beliau sa'ala umma Ibrahim, suami daripada ibu Nabi Ibrahim atau bapaknya Azar, bertanya tentang kepada ibu Nabi Ibrahim, istrinya, selama kehamilan apa yang dikerjakan? Faqalat waladat wulidtu gulaman pamata. Ketika dia hamil ditanya oleh suaminya, bagaimana kau mengalami kehamilan? Jadi kata ibu Nabi Ibrahim, aku memang mengandung tapi anakmu sudah meninggal. Jadi karena kemarin kesimpulannya adalah jika ada seorang perempuan yang mengandung harus dibunuh janinnya. Fasadaqaha, lalu ketika ibu Nabi Ibrahim mengatakan demikian kepada suaminya dan dibenarkan oleh suaminya. Wasakata anha. Wa kana al-yawmu ala Ibrahim alaihissalam fi syababika syahrin. Allahu Akbar. Perkembangan cepat kepada Nabi Ibrahim diberikan kemuliaan oleh Allah pada masa kecilnya, sehingga dalam sebulan Nabi Ibrahim itu sudah menjadi dewasa. Kemarin kan hitungannya kayak itu, 1 hari sama dengan setahun. Jadi 1 hari sama dengan setahun, sehingga setelah 15 hari dalam goa, maka umur Nabi Ibrahim sudah 15 tahun. Falam yamkusu Ibrahim alaihissalam fil magharat illa 15 yauman. Nabi Ibrahim di dalam goa hanya 15 hari. Hatta jaa ila abihi, sampai dia datang kepada ayahnya. Fa akhbarahu annahu ibnuhu. Lalu kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wahai ayah, saya adalah anakmu. Sedangkan Azar pada masa itu meyakini anaknya sudah mati. Lalu dipanggillah istrinya. Ketika dipanggil istrinya,
Apa yang terjadi ketika engkau mengandung? Dikasih tahu bahwa dia melahirkan pada masa itu di sebuah magharat, goa, sarab. Sarab itu tanah yang digali, di dalamnya ada lubang. Wa akhbarathu bima kanat sana'at bi sya'nihi. Dan istri Azar atau ibunda Nabi Ibrahim menceritakan keanehan-keanehan atau irhasat, satu mukjizat yang diberikan sebelum diberikan kenabian, itu irhasat namanya, diceritakan. Wa fasarra Azar bidzalika. Mendengar cerita istrinya, Azar langsung senang, bahagia bahwa anaknya tidak jadi meninggal dunia. Memang disembunyikan supaya aman. Wa fariha farhan syadidan, dan bahagialah pada masa itu karena anak sudah berada bersamanya. Nah, ini ditutup cerita ini, cerita kelahiran Nabi Ibrahim. Melintas tanpa ada vaksinasi dan pemeliharaan yang repot. Karena 15 hari langsung ganal. Kira-kira aku napian. Bisa anak langsung ganal gitu. Kada ada sekolah pautan, langsung hanya ke SMP. Nah, ini mukjizat pala. Berkata orang-orang yang memiliki ilmu pada masa dulu, lamma syabba Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menjadi pemuda, seorang pemuda, wa huwa fi syarabin, yang besar tumbuh pada masa itu di dalam goa. Qala li ummihi, setelah dia pandai berbicara, jadi tanpa adanya yang mengajarkan, Nabi Ibrahim itu langsung cerdas baik. Itu yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku mulai dari kecil adalah Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, dan dialah yang memperbaiki dari apa yang sudah kutemukan. Jadi proses pendidikan itu ada 3 kalau menurut Ibnu Khaldun. Pertama adalah prosesnya dari dalam rumah sendiri. Yang kedua, proses pendidikan itu didapat melalui proses pengenalan masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan formal. Dia duduk kepada gurunya mendapatkan ilmu itu. Nah, yang mempoles semua adalah Allah Ta'ala. Itu yang disebut ahsana, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, Nabi Ibrahim ini kada sekolah-sekolah, tapi langsung diberikan petunjuk, cerdas. Keluarlah dari mulut Nabi Ibrahim dengan ucapan, wahai ibu, siapa Tuhanku? Man Rabbi. Kata-kata Rabbi itu bisa diterjemah dengan Tuhan atau siapa yang mendidikku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Rabb artinya yang mengatur, yang membimbing. Maka ada yang namanya disebut tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ada sifat Allah itu yang berkenaan dengan Tuhan, ketuhanan yang wajib kita sembah. Ada ketauhidan itu yang kita kenal melalui proses pemeliharaan. Paham maksudnya, Pak? Allah ciptakan pohon-pohonan supaya kada banjir. Allah memberi kita gunung-gunungan supaya jadi pasak, bumi tidak menggoncang. Setelah itu manusia ini pintar-pintaran ditabanginya pohonnya. Pak banjiran, kayu kali tapi ada lagi kayu ulin ganti pakai balau. Nah itu, lalu Nabi memberikan motivasi, man garasa garsan, barang siapa yang menanam satu pohon saja, satu pohon, pian bertanaman di muka rumah. Wa akalahu tayru, tiba-tiba berbuah atau berdaun, lalu dimakani ulat, dimakani burung, dimakani macam-macam. Falahu sadaqatun, maka terhitung sedekah. Nah, itu namanya fikih alam. Dengan sifat ketuhanan, dengan sifat Allah memelihara alam, Rabbul Alamin. Nah, itu rububiyah namanya. Tauhid rububiyah. Kalau uluhiyah itu macam mana? Uluhiyah itu kaitannya dengan keadaan penyembahan. Penyembahan, meminta kepada Allah. Nah, itu uluhiyah namanya. Jadi ada uluhiyah, ada rububiyah. Nah, di sini ada pertanyaan Nabi Ibrahim kepada ibunya, wahai ibu, man Rabbi, siapa Tuhanku? Atau bahasa terjemahnya bisa juga yang lain, siapa yang mendidikku? Ibunya menjawab, ana.
Tuhanmu yang mendidikmu saya, yang memeliharamu saya, yang mencukupimu saya. Qala faman rabbuki, sedangkan engkau siapa yang menjadi Tuhanmu, siapa yang mencukupimu, siapa yang memeliharamu? Dibalik oleh Nabi Ibrahim pulang. Kata ibunya, abuka, abahmu yang mencukupi kehidupan ibu, yang memelihara ibu, yang mengatur ibu, ayahmu. Faqala faman rabbu abi, sekarang pertanyaan saya, siapa Tuhan ayah? Siapa yang mendidik ayah? Siapa yang mencukupi ayah? Qalat lahu Namrus, kata ibunya Namrud, karena raja. Itu kata. Qala faman rabbu Namrus, ujar Nabi Ibrahim, siapa yang menjadi Tuhan Namrus pulang? Yang memelihara Namrus, yang memberikan rezeki kepada Namrus, yang memberikan kecukupan kepada Namrus, yang memelihara Namrus. Lantih anaknya nih. Jadi ada kekanakan yang lantih itu sama dengan Nabi Ibrahim ngarannya. Nabi Ibrahim itu mulai halus dan lantih, banyak pandir. Qalat lahu uskut, ujar Mama Sidin, berdiam ikam. Kalau ikam tersalah. Summa rajat ila zaujiha, kemudian ibunda Nabi Ibrahim pergi ke rumahnya. Pulang. Waktu pulang, ara'aital ghulama alladhi yuhaddithu annahu yughayyiru dina ahli al-ardi fa innahu ibnuka. Kata ibunda Nabi Ibrahim, wahai suamiku, orang-orang berbicara tentang ada seorang anak nantinya akan merubah agama penduduk bumi ini. Ketahuilah wahai suamiku, itu anak ikam. Kada ada orang lain bang, anak ikam. Innahu ibnuk. Summa akhbarathu bima qala laha, diceritakanlah bagaimana dialog yang terjadi kepada suaminya. Fa'atahu abuhu Azar, datang suaminya tadi, ayahnya Nabi Ibrahim, Azar. Faqala lahu, ketika ayahnya datang dan Ibrahim pun berada bersama ayahnya, kata Ibrahim kepada ayahnya alaihi salatu wassalam, kata Nabi Ibrahim apa? Ya abtah, bah, wahai ayah, man rabbi, siapa Tuhan ulun, siapa yang memelihara ulun, siapa yang mencukupi ulun, siapa yang memberi nikmat kepada ulun? Qala ummuka, kata sang ayah, mama ikam yang mendidik ikam, memberikan nikmat, mama ikamlah Tuhan ikam. Qala faman rabbu ummi, wahai ayah, siapa Tuhannya ibu, yang mencukupi ibu, yang memberi nikmat kepada ibu? Qala anak, abah bang. Qala faman rabbuka, wahai ayah, siapa Tuhan pian, siapa yang mencukupi pian, siapa yang memberikan nikmat kepada pian? Qala Namrud, kata ayahnya Namrud. Kada puas rasanya Nabi Ibrahim ini. Qala faman rabbu Namrus, lalu Nabi Ibrahim berkata, kalau demikian siapa menjadi Tuhan Namrud, yang mencukupi Namrud, yang memelihara Namrud? Palatab menghulat man, Abah Sidin Sarik langsung ditempeleng muha Nabi Ibrahim. Dagui latamahu tampar bae. Kada tempel lagi, tampar. Pak ditampar Nabi Ibrahim itu oleh Abah Sidin. Waqala uskut, berdiamlah wahai ananda. Wa dzalika qauluhu azza wa jalla, karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad ataina Ibrahima rusdahu, sungguh kami berikan Nabi Ibrahim itu petunjuk kepadanya, min qablu, sebelum dia besar. Wa kunna bihi alimin, dan kamilah yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Paham maksudnya? Maksud daripada cerita ini, Allah yang mendidik Nabi Ibrahim, yang memelihara Nabi Ibrahim, dan yang pertama yang dicari Nabi Ibrahim di dalam ilmunya adalah ilmu tauhid. Nah, itu maksudnya. Jadi seyogianya, sepatutnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, antara lain ilmu yang wajib dituntut pertama kali adalah mengenal ketuhanan. Awwalu ma'rifatin bil istiqani 'alal insan ma'rifatullah. Adapun pertama ilmu yang wajib dikenal kepada manusia, yang wajib dikenal untuk manusia secara yakin adalah mengenal ketuhanan. Sifat 20 itu cara untuk mengenal Tuhan. Summa qala li abawayhi akhrajani fa akhrajahu minas sarab fantalaqa bi hatta ghabati syamsu. Nah, ini mulai cerita balah, ini mulai Baklahi Sidin lawan Raja Namrud. Sudah nih kan berdialog nih di dalam rumah aja tuh.
Karena sumat kuitan ditakuni, siapa gerang Tuhan kita nih, bah? Mamai kembang. Maksud kata-kata Rabbi itu Pak, yang mendidik, yang memberikan pemeliharaan itu Rabb namanya. Diulang-ulang Nabi Ibrahim. Mau kira-kira kuitan nih sudahlah. Mencari jati diri. Anak muda itu kan biasa kayak itu. Lalu macam-macam yang diumpatinya. Asal jangan jadi Firaun. Satu ketika Nabi Ibrahim fattalaqa bihi hatta ghabati syamsu. Fanazara Ibrahim alaihissalam ila ibil wal baqar wal ghanam wal khail yurahu biha. Fasa'ala abahu ma hadhihi. Ketika Nabi Ibrahim berjalan-jalan dengan ayahnya, maka melihat di situ ada unta, ada sapi, ada kambing, ada kuda, yurahu bihi, yang sedang istirahat atau bersama-sama makan. Fasa'ala abahu, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Ini apa, bah?" Qala ibil, ini unta, ini kuda, ini sapi, ini kambing. Mali hadhihi budda min ayyakuna laha rabbun khaliq. Seluruh hewan yang sudah kita saksikan ini kada mungkin akan ada Tuhan. Itu mulai dulu muncul daripada alam semesta, Pak. Maka di dalam sifat 20, sifat pertama adalah wujud. Wujud artinya ada, dalilnya alam semesta. Itu bahasanya Nabi Ibrahim sebenarnya. Kada mungkin kata Nabi Ibrahim tidak ada sesuatu ini yang menciptakan. Kada mungkin kalau kada ada menciptakan. Summa nazara wa tafakkara fi halqis samawati wal ardi innal ladzi khalaqani wa razaqani wa at'amani wa saqani li rabbi ma li ilahun ghairuh. Kata Nabi Ibrahim ketika beliau duduk-duduk di samping pepohonan yang belantara, duduk di pos di situ duduk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini duduk Pak, melihat malam, melihat siang, melihat langit, melihat bulan dan sebagainya. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya yang menciptakanku dan memberikan rezeki kepadaku, memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku, tidak mungkin tidak ada yang mengatur, dan tentunya ini adalah Tuhan alam semesta. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan demikian berkali-kali. Lalu dikatakan oleh beliau, apa katanya? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Nah, tadi kan ayatnya yang dibaca tadi. Manakala Nabi Ibrahim melihat malam, lalu ada bintang, baik. Qala hadza rabbi, kira-kira ini Tuhanku aja Nabi Ibrahim. Falamma afala, manakala bintang tu redup, qala la uhibbul afilin. Kada ketujuh yang kada terang. Kada jadi Tuhan lain dan Tuhanku nih. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Melihat bulan terang benderang, melihat bulan terang benderang. Falamma afala, manakala bulan itu redup, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau bulan saja bisa redup, bagaimana dia bisa memberikan petunjuk kepadaku? Dan tentunya aku termasuk orang-orang yang sesat. Itu bahasa filsafat ngarannya itu. Bahasa berpikir. Melihat bulan, melihat bintang, melihat macam-macam. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Pagi harinya melihat pulang matahari. Oh, ini Tuhanku. Sampai sore. Qala hadza akbar. Ujar Nabi Ibrahim, ini teganal berenang semalam. Falamma apalat, manakala redup matahari tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kalau kayak itu, ujar Nabi Ibrahim, aku berlepas daripada yang kalian sekutukan, yang kalian anggap itu Tuhan, aku berlepas semua. Lalu kata-katanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sungguh aku telah menghadapkan wajahku ke orang yang menciptakan, kepada yang menciptakan langit dan bumi hanifa, secara tulus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang bersyarikat. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, masa kecil Nabi Ibrahim dihiasi dengan mencari ketuhanan. Refleksi dalam cerita ini, wajib seorang anak kecil atau orang yang baru mendapatkan pendidikan dibekali dengan ilmu ketauhidan. Hukumnya wajib. Bagi di antara kita yang tidak mengajarkan anak-anak kita dengan ilmu tauhid,
maka kita akan dituntut oleh Allah di hadapan beliau, di hadapan Allah terhadap kewajiban ini. Karena ilmu tauhid hukumnya wajib. Mengenal Tuhan baik. Sarana untuk mengenal Tuhan bagaimana? Alam semesta. Ini sarananya. Metodenya bagaimana? Pendekatannya ada melalui pendekatan fikir. Kalau dalam sifat 20 namanya hukum akli. Hukum akli kan ada apa itu wajib, apa itu jaiz, apa itu mustahil. Dipaparkan di situ. Itu namanya hukum akli. Arti wajib barang yang tiada mungkin tiada. Ya kalau kayak itu kah? Barang yang tiada mungkin, itu terjemahnya di dalam Syekh Utsman tuh. Artinya kalau wajib itu kada mungkin kedadak lawan ampunnya. Wajib dia ada. Mustahil kada mungkin ada kepadanya. Jaiz terserahnya, itu bahasa ringkasnya. Jaiz terserahnya aja. Allah Ta'ala bersifat ada, berarti harus ada memang. Cara meyakini Allah Ta'ala ini ada. Lalu dalam ilmu tauhid baharu alam jar nang kada baharu teh lapas, paham ya? Nah, kecuali teh hirang. Nah, melihat alam semesta itu kayak Nabi Ibrahim, persis seperti Nabi Ibrahim. Nah sudah, itu refleksinya Pak dari cerita ini. Wajib kita mengenalkan kepada anak yang baru berkembang akalnya terhadap ilmu ketauhidan. Itu kurikulumnya sudah. Setelah dikajali dengan ilmu tauhid, terserahnya nak jadi apa lagi. Nak jadi dokter, nak jadi insinyur, nak jadi apa, terserah. Tapi ilmu tauhidnya mantap sudah. Anak ditulakakan ke Perancis, anak ditulakakan ke Australia, anak ditulakakan ke Jerman, anak ditulakakan ke Anjir Uniska. Nah itu ceritanya. Wa kana abuhu yasnamul asnam. Selesai cerita ini, Nabi Ibrahim besar, dalam kehidupannya ayahnya membuat patung. Jadi Abah Sidin Azara itu seorang pemahat patung, maulah patung. Falamma dhamma Ibrahimu ila nafsihi wa ja'ala yasna'ul asnam wa yu'tiha Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat ayahnya membuat patung, bertanya-tanya. Lalu setelah selesai, yu'tiha Ibrahim liyabi'aha. Nak Jasidin, kena gani Abah berjualan atau ikam aja nang berjualan. Fayadhhaba biha Ibrahim fayunadi may yashtari may yadur wa la yanfa. Ujar Nabi Ibrahim kepada abahnya, "Bah, ulun aja yang menjualkan kena. Pian kada usah duduk aja di rumah." Lalu Nabi Ibrahim berjalan-jalan ke masyarakat berteriak, "Wahai orang yang mau membeli patung yang tidak memudaratkan dan tidak membawa manfaat, jadi siapa nak tukar?" Padahal Tuhan tuh yang dijual tuh. Tapi sini bocap itu, "Fala yastari ahadun minhu." Mendengarlah ayahnya. Jadi kata Abah Sidin Ibrahim, kenapa ikam berucap macam itu? Fa iza barta alaihi dhahaba biha ilanna. Kalau ikam berucap itu kayak itu, bau jualan kada bakalan ada yang menukari. Lalu kata Nabi Ibrahim, berarti Abah pengeramput. Kenapa? Karena sudah meyakini bahwa patung ini tidak membawa mudarat dan tidak membawa manfaat. Kenapa harus disembah? Itu terjadi dialog waktu halus tuh Pak. Fa idza barat alaihi dhahaba biha ila nahrin fadaraba ru'usaha wa qala la ishribi kasadat istihza'an biqaumi. Karena tidak ada yang laku, Nabi Ibrahim pergi ke samping sungai. Fadaraba bir ru'usaha. Melihat orang-orang, Nabi Ibrahim pergi ke samping sungai karena banyak yang melihat patung tadi dirikan sini, ditampar sini ke muhanya. Minum ya Sidin. Lah kasih minum. Wa qala la ishrabi kasadat istihza'an biqaumi. Tujuan Nabi Ibrahim tuh menempeleng patung tuh supaya nyuruh minum, supaya orang berpikir nang melihatnya nah. Ini nang ikam sembah, minum aja kada bisa. Bahasa apa? Kalau bahasa kasarnya itu begeteng, menyinggungnya. Ada tembakan sebenarnya. Wa bima huwa alaihi min ad-dalalati wal jahalah hatta pasa aibuhu iyyaha wa istihza'uhu biha fi qaumihi wa ahli qaryati
fahajahu qaumu fi dinihi. Ketika orang-orang melihat Nabi Ibrahim bertindak seperti itu, maka terkenallah di antara orang yang mengolok-olok terhadap Tuhan mereka adalah Nabi Ibrahim. Nah, itu asal muasalnya. Jadi di antara masyarakat ini yang kada tapi mau diatur untuk menyembah berhala, ada ngaran pemuda ngarannya Ibrahim. Jadi kalau ada apa-apa salahkan ini aja. Itu sudah mulai terkenal. Al-Quran mengatakan, atuhajuni fillahi wa qad hadani. Kalian berdebat kepadaku tentang Allah, wa qad hadani. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada saya. Ila qauli wa tilka hujjatuna. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan itulah argumen-argumen kami yang kami berikan kepada Ibrahim agar kaumnya melihat atasnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat Nabi Ibrahim sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Hatta qasamaha wa ghalaba bil hujjah, setiap kali orang yang berdebat tentang ketuhanan, Nabi Ibrahim dengan mudah mematahkannya. Nyaman ban Nabi Ibrahim itu berdebat. Summa inna Ibrahim da'a abahu azara ila dinihi faqala. Sampai kepada satu masa Nabi Ibrahim mengajak kepada ayahnya, wahai ayah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yabsar wa la yughni 'anka syai'a. Bah, kenapa pian hakun menyembah orang yang kada mendengar, kada melihat macam ini, dan kada memberikan kekayaan kepada pian? Sampai kepada kisah Pa'aba abuhu al-ijabah ila mada. Ayahnya enggan untuk menjawab dan tidak mau mendengar daripada perkataan Nabi Ibrahim dan berjauh. Jadi kada hendak berdebat lawan anak, berjauh. Summa inna Ibrahim jahaza qaumahu bil bara'ah bimma kanu ya'budun. Nabi Ibrahim mengajak orang-orang untuk melepaskan diri supaya tidak menyembah patung. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai kalian masyarakat awam, apakah kalian tidak mau berpikir terhadap apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, baik kalian atau orang-orang nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahum aduun li illa rabbul alamin. Semua itu adalah musuh kita kecuali Allah semesta alam. Faman ta'budu anta? Qala rabbil alamin. Lalu masyarakat ketika didebat oleh Nabi Ibrahim seperti itu, mereka berkata, "Ikampang menyembah apa?" Kan kayak itu kalau lah. Ika milih siapa gubernur? Unda milih ini. Unda milih ini ya. Pilihannya dua aja. Kalau ta'ni Namrus. Ketika paman ta'budu anta, kalau demikian engkau menyembah siapa? Qala rabbul alamin, kata Ibrahim, aku menyembah Tuhan yang mengatur alam semesta. Kalau mereka mengatakan ta'ni Namrus, apakah yang kau maksudkan itu Raja Namrus? Faqala la, bapak aku menyembahnya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dia yang menciptakanku, dia yang memberikan petunjuk kepadaku, dan seterusnya. Ayatnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78. Fapasa zalika finnas hatta balagha Namrudil Jabbar. Cerita ini sampai ke telinganya Namrud bahwa ada seorang anak pemuda yang berani mendebat tradisi kita. Faqala lahu ya Ibrahim, ara'aita ilahaka alladhi ba'asaka wa tad'u ila ibadati wa tadhakkar min qudratihi allati tu'zimu biha ala ghairi ma huwa? Qala Ibrahim, rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Kiau inya, kata Raja Namrud, datangkan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu datangkan Pak, aku hendak mendengar apa perkataannya. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim, wahai pemuda, sebagaimana yang kau serukan kepada kami untuk menyembah beribadah kepada Tuhanmu, sebagaimana yang kami bisa saksikan. Qala Ibrahim alaihissalam, rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku ini yang menghidupkanku dan yang memberikan aku kematian. Itu Tuhanku. Qala Namrud, ana uhyi wa umit, aku gin kawa. Kan kalau orang berdebat kadang mau kalah tuh kayak itunya. Qala ana uhyi wa umit, aku gin kawa. Kalau ikam bisa Tuhan menghidupkan dan mematikan, aku bisa. Qala Ibrahim, kaifa tuhyil mauta wa tumitu? Bagaimana engkau bisa menghidupkan orang mati dan bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Bagaimana engkau menghidupkan seseorang dan bagaimana engkau bisa mematikan seseorang? Qala, lalu Namrud mengambil dua orang laki-laki yang mendapatkan siksa di hadapan Raja Namrud.
Lalu kata fa'aqtul ahaduhuma, nah, Raja Namrud membunuh salah satu di antaranya. Berdua nih Pak ya, yang kena hukuman. Satu dibunuh oleh Raja Namrud dan satu diampuni terhadap kesalahannya. Kata Raja Namrud, lihat Ibrahim, ini dua, seikungku mati, seikungku hidupkan. Karena aku yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Wah, itu jawabannya. Ini berdebatnya ya. Makanya Pak ya, kalau Islam ini berdebat dengan agama lain pasti kalah agama lain tuh. Karena kita agama yang rasional. Faqala akhadha summa a'fu 'anil akhar fa atruk fa akunu qad ahyaitahu. Namrud kalah dengan satu langkah. Makanya main catur juga nih. Tersisih dah. Faqala lahu Ibrahim, inda dzalika innallaha yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah, dia bisa ya'ti bisyamsi minal masyriq, dia yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau engkau sebagai Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Itu kata Nabi Ibrahim. Maka di dalam surah Al-Baqarah juz 3 itu ada kata-katanya. Wahaja, nah ingat lagi nah. Kayak lagi, ngomong ingat lagi ayatnya. Nah, itu. Wabuhital ladzi kafar, Namrud terdiam, walam yarji ilaihi syai'an. Pokoknya kalah bang sudah tadi. Jadi rasio tidak berpikir lagi. Nah, ini cerita. Sudah dicaplah bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai orang yang akan merubah tradisi keadaan yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu dimusuhi oleh orang. Wa inna maqala Ibrahim hadza fi sirrin min qaumi wa lam yasma' dzalika ila rajulun wahidun minhum. Lalu akhirnya wa kana lahum fi kulli sanatin 'idun yakhrujuna ilaihi. Pulanglah Nabi Ibrahim, itu Namrud sudah kalah itu. Di dalam tradisi masyarakat Namrud pada masa itu, mereka ada hari raya atau hari kebesaran dalam setiap tahun. Fakanu idza raja'u min 'idihim dakhalu 'alal asnam. Mereka berkunjung-kunjung, berziarah-ziarah ke masing-masing rumah. Makanya kita juga Idul Fitri. Tetapi dimulai pada masa mereka itu adalah berkumpul di sebuah tempat yang di sana terdapat patung-patung yang ada. Fasajadulah, lalu mereka sujud di hadapan patung-patung itu. Nah, itu asal muasal daripada hari raya itu dimulai daripada salat Id. Summa'adu ila manazilihim, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Falamma kana dzalikal id qala Abu Ibrahim, ya Ibrahim law kharajta ma'ana ila idina a'jabaka dinuna. Ibrahim, coba umpat Abah Hikam, kita ke rumah patung. Kalau Ikam melihat orang-orang sujud di patung itu, engkau akan takjub melihat, kagum melihatnya. Fahraja mahu Ibrahim. Falamma bi ba'di tarik alqa nafsahu. Manakala di tengah jalan Nabi Ibrahim bakar ramput lawan Abah sidin. Ini sakimun astaqi rijid. Abah, batis ulun sakit. Karena kau berjalan lagi ulun. Jadi Nabi Ibrahim itu selama hidup Pak 3 kali beliau berdusta. 3 kali saya. Kalau kita kira 30. Nabi Ibrahim 3 kali saja berdusta. Nah, lam yakdzib Ibrahim illa salasati kadzabat. Nabi Ibrahim hanya 3 kali berdusta di dalam hidupnya. Kulluha fillah, dan itu pun hanya karena Allah. Maka di dalam hukum fikih dusta itu ada 2. Ada dusta yang salah, ada dusta yang dibenarkan. Dusta yang dibenarkan itu bukan dusta namanya. Ta'adlubat namanya, permainan kata. Tapi karena maslahat. Maka kalau pian betakun lawan orang bini nang banyak, takun ija. Pian bisa kada berdusta lawan bini pian tok. Tadi diam sidin. Rana aja sidin. Karena sebenarnya rancak. Bujur Pak. Cuma ta'allubat. Ta'allubat itu dasarnya mana? Dia dulu kada melajari pian banyak bini lah. Karena sarik bini-bini pian nih. Ini contoh. Aisyah ditanya oleh Aisyah menanya kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, bagaimana makanan yang saya sajikan? Ujar Nabi, rasanya tidak ada makanan yang selezat ini. Padahal masin. Tapi Nabi kada hendak berdusta tapi Nabi kada hendak menyinggung kata-kata itu. Nah, itu ta'allubat namanya.
Sebenarnya kalau Nabi berkatakan lezat padahal pengerambut kelak. Maksudnya berdusta dengan keadaan tuh. Ta'allubat, memilih kata yang tepat. Nah, sama Nabi Ibrahim waktu itu supaya orang mengena paham dengan keadaan, lalu beliau mengamankan. Nah, itu ada babnya 10 poin yang dibolehkan di dalam dusta karena Allah. 10 poin. Nanti ada poinnya, maksudnya ada dalam kesempatan lain ulun akan bicarakan. Kalau ini terlalu panjang, ini 4 lembar lagi. 1. Nabi Ibrahim berdusta, inni saqimun, yang tadi. Ketika ayahnya membawa ke rumah patung, lalu Nabi Ibrahim berpada sakit. Wa qalu bal falahu kabiruhum, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung, dipanggil oleh Namrud, siapa yang menggawinya? Yang menghancurkannya? Ujar Nabi Ibrahim, kabiruhum, itu yang paling gana. Padahal beliau yang menghancurkannya. Wa qalu lil malik alladhi arada li Sarah, ketika Nabi Ibrahim ketika masuk ke wilayah Palestina membawa istri beliau Sarah, waktu di perbatasan dicegat karena tidak boleh membawa seorang perempuan yang statusnya sebagai istri. Ditanya oleh penjaga pada masa itu, siapa yang kau bawa? Beliau mengatakan, hai hiya ukhti, ini saudari saya. Maka sebenarnya itu istri beliau. Nah, ketika beliau bermukim di Khalil atau di Hebron di Palestina, disitulah kelihatan kelembutan dan kehormatan beliau sampai masyarakat menghormati beliau, dan dihadiahkan oleh raja seorang pelayannya atau putrinya yang bernama Hajar. Nah, itu kisahnya. Nah, jadi waktu itu Sidin dianggap berdusta. Ketiga saja beliau, itu pun karena Allah. Nah, pian jangan mencoba kayak itulah. Siapa di lain biniku di sanak ya bepadah lawan mantan bah kacau. Sampai mana tadi? Nah. Wa ja'ala yaksuhunna bi ba'si fi yadihi. Nah, ini cerita. Summa raja Ibrahim alaihissalam minat tariq ila baitil alihah. Fa idza fil baiti naharun mustaqbilun babin nahar sanamun azimun yalihi asghar minhu ila babin nahar. Ketika orang-orang datang ke rumah apa tadi? Ke rumah patung itu tadi. Sedikit lagi boleh. Ke rumah patung tadi, lalu melihatlah ada patung besar, ada patung kecil. Rupanya Nabi Ibrahim itu sudah bepadah sakit tuh supaya bulikan. Rupanya tetap dipaksa oleh bapak beliau. Datanglah melihat keadaan itu. Nabi Ibrahim ini menggerunum aja muntung sidin. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kena ikam lihat aja. Amun ikam ni bulikan ku hancurkan sebenarnya nih. Sin bu ucap tuh bapande bagamat aja. Fatawallu, lalu didengar oleh seorang laki-laki, inna maqala Ibrahim fi sirrin min qaumi. Sidin tuh begamat sudah pandarnya. Walam yasma' dzalika illa rajulun wahid. Ada seorang laki-laki yang hanya mendengar, dan dialah yang menyebarkan ke mana-mana. Siapa namanya? Namanya Hainun. Bukan Ainun, kalau Ainun bin Habibi. Hainun pakai ha. Hainun qala sya'bul jabba'i ismuhu Hainun. Ini yang mendengar. Nah, ini mula huwal nih. Lalu dikatakan alladzi afsha alaihi, lalu disebarkan berita atau cerita ini. Karena tuh patung kita tuh hancur, yang menghancurkannya Ibrahim ngarannya. Summa raja'a Ibrahim min tariqi ila baitil alihah. Ketika pulang orang-orang pada pulang, Nabi Ibrahim berbulik sidin. Karena coba buka surah Al-Anbiya ayat 57, ayatnya watallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum, demi Allah akan kuhancurkan patung-patung kalian, ba'daan tuwallu mudbirin, setelah kalian pulang ke rumah masing-masing. Nah, kata-kata itu, kata-kata Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Pasami'uha, di antara orang yang mendengarnya, yang tidak ada orang mendengarnya kecuali seorang laki-laki bernama Hainun. Ada yang mengatakan bukan Hainun, tapi seorang laki-laki bernama Akrat, yang mana yang bujur Allahu a'lam, karena ini perkataan mufassir. Nah, sudah selesai. Manakala orang-orang pulang, fa idza fil baiti naharun, di dalam rumah patung itu ada sungai, bay. Ada sungai mengalir. Di samping-samping sungai itu
berdirilah patung besar, patung kecil, dan sungai ini mengaliri perairan sawah-sawah mereka. Jadi mereka menganggap dengan berdirinya patung di samping sungai akan membawa kesejahteraan kepada mereka. Nah, itu asal muasalnya. Lalu falamma nazara Ibrahim ila asnam, Nabi Ibrahim mencangangi ke patung ini tadi. Wa ila ma baina aydihim minat ta'am. Duduk Nabi Ibrahim di samping sungai dan patung-patung tadi, banyak makanan dimakani sidin. Qala lahum fi ta'amina akalna. Ujar Nabi Ibrahim berdialog dengan patung, bukan kami makan kada aja Nabi Ibrahim. Kalau kada makan ku makan nah. Di bahasa kitanya. Karena patung di samping sidin. Coba pian duduk di tempekong, duduk tuh banyak makanan situ. Panderi patungnya. Makan pian mun kada sariki orang. Falamma nazara Ibrahim ala tarikil istihza, dengan kata-kata mengolok-olok kepada patung. Ala ta'kulun, oh patung, makanankah? Paling malam tujibhu qala ma lakum la tutiqun. Lalu Al-Qur'an mengatakan di dalam surah Safat, ma lakum la tutiqun faragha alaihim darban bil yamin. Manakala patung-patung tidak bisa menjawab, Nabi Ibrahim makan, lalu beliau menepakkan tangan beliau ke sebelah kanan. Kalau kayak ini Jasidin sudah kuhancurkan aja. Nah, kita kata orang sarik dipukul di sebelah kanan. Wa ja'ala yukassiruhun nabi ba'sin fi yadihi. Nabi Ibrahim lalu mengambil kapak di tangan di antara salah satu patung itu ada kapaknya. Ada kapaknya, dihancurkan oleh beliau. Walam yabqa illal sanamul akbar. Tidak ada satupun patung kecuali yang besar saja ditinggal. Fa'allaka fa'sa fi unukihi. Lalu patung yang besar tadi digantung sidin, kapak yang ada itu di tangan patung yang besar. Nah, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 58, maka kami jadikan untuk mereka itu hancur seluruh patungnya kecuali yang besar saja. La'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka bertobat kepada Allah. Falamma ja'al qaumu mi'idihim ila baiti alihatihim, keesok hariannya mereka melihat bahwa rumah patung itu sudah hancur berantakan, patung-patungnya. Wara'uha bitilkal halah, dan melihat keadaan itu, malakum la tutiqun, sudah huwallazi nadzana sana'a hadza. Lalu tiba-tiba qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata kepada orang-orang, siapa yang menggawi ini? Innahu laminadh zalimin. Sungguh orang ini sangat zalim dengan kita. Qalu sami'na patan. Nah, ada nang bocah. Ada kira-kira seekong pemuda, yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, rancak di kiau Ibrahim. Huwallazi nazunnuhu sana'a hadza. Kami yakin dialah yang membuat ini. Faballagha dzalika Namruz. Lalu terdengar sampai ke telinga Namruz. Qalu fa'atu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kata Raja Namrud, bawa Ibrahim itu ke hadapan kita supaya orang-orang melihat, menyaksikan bagaimana saya menyaksikan, saya menyiksanya. Datangkannya, kita siksa. Bagaimana siksaan yang terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah ditangkap oleh Raja Namrud, kita ikuti di minggu yang akan datang. Anak tarus ulun sangat terusakan, tapi kada bakalan tuntung karena 2 lembar gini. 1. Insya Allah cerita akan datang bagaimana Nabi Ibrahim dibakar di dalam sebuah kerumunan yang sebagai mukaddimah ceritanya, seluruh orang-orang berkeyakinan dengan cara membakar Nabi Ibrahim itu dikabulkan hajatnya. Sampai diantaranya seorang nenek tua berharap dia sembuh daripada penyakit, turun rumah untuk mengumpulkan kayu bakar. Selama 1 bulan dia untuk berjalan menuju ke tempat perkumpulan kayu itu tadi, sampai kayu itu membumbung tinggi dalam setahun. Lalu iblis menyerupa nanti dalam wujudnya sebagai manusia, mewahyukan kepada Namrud. Namrud kalau kayak ininya bisa lapas, bikin sebuah tempat yang agak panas, masukkan Ibrahim di dalam situ. Dibikinlah sebuah tempat terbuat dari tembaga, dimasukkan dan dikumpulkan, dikelilingi kayu bakar. Karena kalau itu dibakar kan lunyut orang di dalam situ, Pak. Nah, bagaimana ceritanya? Jangan lewatkan di pertemuan akan datang di channel dan frekuensi yang sama. Jangan lupa like, subscribe dan share. Tuh,
kameranya. Mantap. Sampai di sini pada dulu, insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana ceritanya. Mudah-mudahan kita dengan cerita-cerita seperti ini menambah keimanan dan pengetahuan, setidaknya adalah cerita-cerita para nabi. Ini baru Nabi Ibrahim, nanti berjalan ke Ismail, sejarah jam-jam kan biar nggak tahu. Maksudnya setidaknya kita wawasannya betul-betul berdasarkan Qasasul Anbiya. Ini cerita dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad Ibrahim An-Naisaburi, atau yang disebut dengan Imam Asy-Sya'labi. Beliau meninggal pada tahun 427 pada abad keempat setelah perkembangan hadis-hadis dibukukan secara jelas seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya. Muncullah ahli tafsir seperti Imam Asy-Sya'labi seperti ini. Dikumpulkanlah cerita-cerita Quran, ditulis dalam buku, kemudian tersebar luaslah seperti asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ini salah satu yang populer dan diyakini oleh para ulama rujukan yang paling salim, paling selamat di dalam bacaan. Kalau dalam tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu banyak Pak, tapi yang menurut paling selamat adalah Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari, kalau Ibnu Tabari panjang, ganal, 16 jilid. Nang sekolah aja kadang-kadang kita baca gini. Kalau Ibnu Katsir 4 jilid segini. Terjemahnya 8 jilid. 2 kali lipat. Nah, daripada pian membaca kayak itu kan baik kita baca di sini ya kalau. Nah, itu maksud ulun. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah, sehat walafiat, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan senantiasa dipeliharakan. Ala hadhihi niyyah wa bima nawa bi salafus salih bi sirril Fatihah.